Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izzati, NIM 18043776. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas webinar 10 mengenai Customer Relationship Management. Pertanyaan pertama ialah how the Customer Relationship Management Systems help organization achieve customer intimacy. Jawabannya ialah manajemen hubungan pelanggan atau CRM merupakan sistem yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi pelanggan dalam proses penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk menyediakan layanan yang lebih baik untuk mereka dalam menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi apakah pelanggan yang dijadikan sasaran menguntungkan atau non-profitable. 2. What is relationship between data consolidation and CRM system? Sistem CRM memeriksa pelanggan dari tiga perspektif atau dari tiga sisi. Sistem ini menggunakan satu set aplikasi terintegrasi untuk menangani semua aspek dari hubungan pelanggan, termasuk layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Paket perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan utama menyediakan kemampuan untuk kedua CRM operasional dan CRM analytics score rate atau angka yang menunjukkan pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa perusahaan, termasuk modul untuk mengelola hubungan dengan mitra menjual atau partner relationship management atau hubungan mitra manajemen, dan untuk employee relationship management atau ERM. Differentiate between customer-facing CRM applications and customer-touching CRM application. Perbedaan antara CRM dan touching adalah beberapa aplikasi CRM yang dihadapi pelanggan adalah area di mana pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan. Area ini mencakup layanan dan dukungan pelanggan. Aplikasi yang menyentuh pelanggan untuk mencakup teknologi yang berinteraksi dengan pelanggan dan biasanya membantu diri mereka sendiri. Aplikasi ini mencakup kemampuan pencarian perbandingan serta program loyalitas. Explain how a supply chain approach may be part of a company's overall strategy. Organisasi yang melihat adanya persaingan, targetkan apa yang terbaik dari produksi dan layanan mereka, kemudian adakan diskon. Sediakan apa yang diminta pasar, rantai pasokan meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan, sehingga meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan kecepatan inventaris. Bisnis harus terintegrasi erat dengan pemasok, mitra, pengganggu, dan pelanggannya. Komponen penting dari ini adalah penggunaan sistem informasi untuk memfasilitasi perubahan informasi di antara para peserta. Explain the important role that information system play in supporting a supply chain strategy. Peran teknologi informasi dalam SCM adalah mengurangi biaya atau selisih biaya transaksi antar supply chain partner dan biaya dalam mendapatkan aliran informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi lebih mempunyai peran dalam mendukung kolaborasi dan koordinasi supply chain melalui pemanfaatan bersama informasi. What are the 5 primary activities in the supply chain? Tingkat teratas modul ini memiliki 5 proses berbeda yang juga dikenal sebagai komponen manajemen rantai pasokan atau rencana, sumber, pembuatan, pengiriman, dan pengembalian. What is bullwhip effect and how can it affect a supply chain and firms' profitability? Efek bullwhip adalah fenomena yang mewakili ketidakstabilan dan fluktuasi pesanan produk dan pemasok dari berbagai tahap rantai pasokan. Singkatnya, permintaan pelanggan yang meningkat atau berkurang secara langsung berdampak pada inventaris bisnis. Bisnis sering mencoba untuk meramalkan permintaan, mengumpulkan apa yang mereka yakini sebagai jumlah bahan mentah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Saat meningkatkan rantai pasokan dari permintaan konsumen ke pemasok bahan baku, variasi seringkali dapat diperkuat, menyebabkan masalah dengan waktu, biaya, dan inventaris dalam manajemen rantai pasokan. What is the difference between operational CRM and analytical CRM? Perbedaan utamanya adalah CRM operasional difokuskan pada proses yang akan dihadapi pelanggan, sedangkan CRM analitis lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. Kedua jenis ini berguna dalam berbagai cara, tapi memaksimalkan fitur CRM bergantung pada seberapa cocok perangkat lunak tersebut dalam organisasi Anda dan kebutuhannya. CRM operasional lebih baik untuk perusahaan yang belum terbiasa dengan CRM, karena CRM dapat mencakup area
dasar yang paling membutuhkan bantuan bisnis. Ini terutama digunakan untuk manajemen kontrak, perolehan prospek, konversi prospek, dan organisasi data selama siklus hidup pelanggan. CRM analitis akan lebih sesuai dengan bisnis Anda jika Anda tertarik untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi pelanggan. Ini bekerja sangat baik dalam merampingkan fungsi back-end, membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan data, memahami keefektifan kampanye pemasaran, dan meningkatkan kualitas dukungan pelanggan secara keseluruhan. Describes the advantage that Amazon has over bricks and mortar retailers. Untuk bisnis baru atau merek niaga yang ingin memasuki dunia fisik dan akan membuka lokasi fisik atau offline memiliki kelebihan dan kekurangan. Penjualan fisik tradisional masih lebih tinggi daripada penjualan online secara keseluruhan. Namun banyak pelanggan yang mengunjungi toko online terlebih dahulu sebelum mengunjungi lokasi fisik toko. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.